Yudisial. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raditya Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezi. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sakira. Perkenalkan, nama saya Jose Depura. Perkenalkan, nama saya Arifin Ilhan. Perkenalkan, nama saya Fatima. Perkenalkan, nama saya Yurika Jelita Arakawa. Perkenalkan, nama saya Grace Zafira Mutar. Perkenalkan, nama saya Kristabella Madea. Perkenalkan, nama saya Harini Sanera Marha. Dan selamat menyaksikan wawancara kami dengan Ibu Sukma Violeta dengan tema Evaluasi Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Sebenarnya hanya ada satu pasal yang penting, di mana kalau di masa Orde Baru itu pengelolaan Mahkamah Agung itu dibagi dua. Ya, jadi kalau mengenai teknis yudisial tentang sebenarnya nggak termasuk pelatihan ya, tentang pembinaannya ya, pembinaan yudisial gitu ya, supaya hakim ini kalau menangani perkara jangan keliru dan sebagainya, itu di Mahkamah Agung. Artinya kepala hakim itu mengikuti kebijakan yang ada di Mahkamah Agung. Walaupun independensi judisial ini selalu dijaga dari dulu. Sedangkan perutnya itu adalah mengenai manajemen SDM. Ya, karena kan termasuk gaji, termasuk promosi, mutasi dan sebagainya. Juga perut dari si lembaga, bukan hanya promosi, mutasi hakim dan gaji hakim ya, tapi dari lembaga yaitu keuangannya, administrasinya, itu semuanya ada di eksekutif, ada di Departemen Kehakiman. Sebenarnya arrangement ini bukan satu-satunya hal yang dianggap, kita bisa anggap aneh. Masa yudikatif, tapi urusan di luar dari yudisialnya diurus oleh eksekutif, kan gitu kan yang kira-kira kita lihat. Tapi sebenarnya kita mengikuti arrangement yang ada di negara-negara civil law. Karena kita dulu dijajah oleh Belanda, dan maka itulah yang kita inherit ya, kita warisi itu selama panjang Orde Baru. Dan ternyata tadi, ketika promosi hakim itu ditentukan oleh eksekutif, walaupun pasti ada konsultasinya dengan Mahkamah Agung, tapi kata akhirnya ada di Menteri Kehakiman, artinya di bawah eksekutif, maka keinginan dari pemerintah itu diikuti terus oleh pihak yudikatif, gitu ya. Sehingga di dalam Undang-Undang 35 tahun 99, asal utamanya adalah semua urusan administrasi, urusan keuangan, urusan SDM itu dipindahkan dari Kementerian dari Departemen, dulu namanya Departemen ya, Departemen Kehakiman pindah ke Mahkamah Agung. Gitu ya. Sehingga Mahkamah Agung kita dan sampai sekarang adalah semacam super body. Karena seluruh kekuasaan, baik yudisial maupun non-yudisial, itu semuanya ada di Mahkamah Agung. Nah, dalam perjalanannya, ini kan tahun 99 ya, kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar, sebenarnya belum ada ketika kemudian ada usulan dibentuknya Komisi Yudisial, itu belum ada evaluasi tentang pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang 3599, Undang-Undang baru, perubahan dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Itu belum ada hasil evaluasinya. Jadi orang masuk, para perumus dari Undang-Undang Dasar, ya amandemen itu, di kepala mereka semuanya adalah apa yang terjadi di masa Orde Baru. Belum melihat, walaupun sebenarnya sudah ada beberapa waktu gitu ya, 2 tahun atau bahkan 3 tahun, pelaksanaan dari sistem satu atap. Nah, namanya itu sistem satu atap ya, yang berdasarkan Undang-Undang 3599. Itu kemudian dirumuskanlah bahwa harus ada komisi yudisial, karena di kepala semua adalah karena satu, independensi hakim harus ditegakkan, gitu ya, jangan seperti zaman Orde Baru. Walaupun sebenarnya independensi hakim ditegakkan itu sudah diselesaikan oleh Undang-Undang 35 tahun 99. Kemudian yang kedua yang ada di kepala perumus itu adalah soal judicial corruption. Ya, sehingga perlu ada pengawas eksternal. Nah, kira-kira seperti itulah yang ada di kepala mereka. Kalau melihat risalah dari pembahasan, sebenarnya pembahasan itu agak, ya,
kadang bicara A, kemudian kadang bicara B, dan seterusnya gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat sekarang, semua yang menjadi perumus itu, kalau ini sekarang ya, sekarang kita melakukan analisis gitu, itu memang tidak mengetahui bahwa sebenarnya di dunia luar, yang namanya komisi yudisial atau dewan yudisial itu arrangementnya sedemikian rupa gitu ya, yang akhirnya dirumuskan oleh perumus kita karena kekurang pahamannya tentang, kelihatannya tidak ada comparative study yang cukup ya gitu ya, sehingga bisa di satu sisi mengambil apa yang ada di dewan yudisial di negara-negara Eropa, di sisi lain ambil komisi yudisial di negara Amerika. Di Amerika tuh komisi yudisialnya adanya di tingkat negara bagian. Jadi ada sekitar 50 komisi yudisial gitu ya, bukan satu gitu. Kalau di negara-negara lain sama di Eropa Barat, komisi yudisialnya sama seperti di Indonesia, cuma ada satu di tingkat pusat. Jadi kombinasi dari kedua hal tersebut. Oke. Kemudian masuklah komisi yudisial sebagai dalam Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen ketiga dan masuk sebagai pasal 24B. Nah, kemudian dibentuk undang-undangnya gitu ya, kan hanya di dalam Undang-Undang Dasar disebut ketentuan selanjutnya harus diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang pertama itu Undang-Undang nomor 22 tahun 2004, benar nggak? Udah pernah cek belum? Benar ya, 22 tahun 2004. Dan komisi yudisialnya sendiri sebagai lembaga dibentuknya tahun 2005. Oke. Apa yang terjadi pada tahun 2005, jadi itu jilid satunya ya, jilid satu itu dari tahun 2005 sampai 2010. Nah, ini merupakan kalau menurut saya adalah era di mana semua lembaga negara, termasuk bangsa ini, belajar untuk memahami binatang apakah itu komisi yudisial gitu ya. Nah, ketika baru dilantik pada Desember 2005, nah, seperti biasa, pejabat-pejabat baru, terutama ini istilah pejabat ini bukan dalam pengertian mau seperti ini ya negatif gitu ya, tapi memang istilahnya memang pejabat negara soalnya. Itu tentu bertemu dengan presiden, dan bertemu dengan presiden itu selalu konteksnya adalah presiden sebagai kepala negara, ya kan? Kenapa? Karena komisi yudisial dan presiden itu sejajar, ya, berdasarkan hasil amandemen itu kan ada 8 lembaga negara yang sejajar kedudukannya. 3 di Senayan gitu ya, itu ada MPR, DPR, dan DPD gitu. Kemudian 1 di eksekutif, 3 di yudikatif. Yudikatif itu ada MA, MK, dan komisi yudisial. Dan 1 lagi BPK. Nah, dalam pertemuan tersebut itu sudah langsung mengguncangkan dunia hukum gitu ya. Ada dalam pertemuan tersebut ketua komisi yudisial, pertemuannya tuh bulan Januari tahun 2006, Bapak Dr. Busro Mukodas, beliau sebagai ketua komisi yudisial jilid pertama, itu mengusulkan kepada Presiden SBY, presiden pada saat itu adalah SBY, agar dilakukan kocok ulang Hakim Agung. Hakim Agung pada saat itu jumlahnya 49 orang. Ya, langsung geger itu. Karena nama kocok ulang itu berarti kan semuanya diberhentikan, diseleksi lagi yang baru, dimasukkan lagi orang-orang baru, gitu ya. Akan tetapi Pak Busro Mukodas ini sebenarnya ketika beliau mengatakan itu bukan di dalam ruang hampa. Kenapa? Karena baru saja terjadi peristiwa yang menggegerkan juga, yaitu judicial corruption yang sedemikian rupa sehingga bahkan nama Ketua Mahkamah Agung pada saat itu ikut dikaitkan
Nah, itu perkara itu adalah perkara yang paling kelihatan tersangkanya dan akhirnya jadi terdakwa itu adalah namanya Ibu Harini. Harini ini adalah lawyer dari seorang konglomerat bernama Probo Sutejo. Ya mungkin orang tua kalian yang ingat Probo Sutejo itu siapa? Probo Sutejo itu adik tiri dari Presiden Soeharto, dan karena di masa Orde Baru itu nepotismenya sedemikian rupa sehingga banyak keluarga dari Presiden Soeharto yang mendapatkan fasilitas kira-kira. Akhirnya pada jadi konglomerat lah kira-kira begitu. Nah, rupanya Probo Sutejo ini mempunyai satu perkara dan perkara tersebut sedang ditangani di tingkat Mahkamah Agung dan KPK menangkap Harini ini, Ibu Harini ini. Ya, seingat saya itu ditangkapnya di halaman parkirnya Mahkamah Agung. Karena itu sedang ada penyerahan uang. Ya. Dan sedemikian rupa kita mengetahui dari berita bahwa ada dugaan uang tersebut akan sampai kepada Ketua Mahkamah Agung. Jadi ini geger yang luar biasa. Ya, pertama karena sampai menyangkut Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua, Ketua Mahkamah Agung Profesor Bagirmanan adalah seorang hakim agung dari jalur non-karir. Nah, saya mungkin perlu mengindikan bahwa pada masa Orde Baru, semua hakim agung itu adalah hakim karir. Ya, hakim karir, kemudian diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung ke Presiden untuk menjadi hakim agung, maka kemudian diangkatlah oleh Presiden jadi hakim agung. Itu yang berlangsung selama, ya, jadi ada reformasi. Dibukalah kesempatan di mana seleksi calon hakim agung itu, sebenarnya tidak ada seleksi khusus, tapi calon hakim agung itu bisa diusulkan orang-orang yang berdasarkan jalur non-karir. Kebanyakan adalah para profesor. Kenapa jalur non-karir itu dibuka? Karena sedemikian rupa ketidakpercayaan kepada Mahkamah Agung pada saat itu yang terkait dengan judicial corruption, sehingga ini kalau hakim karir lagi, jangan-jangan karena mereka berasal dari dalam yang terbiasa dengan judicial corruption, sehingga harus dari luar. Dan tentu saja dunia akademis, perguruan tinggi itu dianggap sangat bersih, gitu ya. Nah, jadi kita sudah punya Ketua Mahkamah Agung yang berasal dari jalur non-karir, beliau adalah akademisi, dan selama ini nama baiknya sangat terjaga, kok tiba-tiba ada isu ini. Gitu. Akhirnya memang tidak pernah terbuktikan bahwa ada kaitannya dengan Ketua Mahkamah Agung. Tapi itu baru akhirnya, mungkin baru ketahuannya 1 tahun kemudian, setelah kemudian ada pemeriksaan KPK, dan akhirnya hanya Harini dan beberapa pegawai Mahkamah Agung yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Akan tetapi itu langsung terdapat ada di dalam pemikiran publik bahwa judicial corruption ini sudah sedemikian rupa, sudah sampai pada Ketua Mahkamah Agung. Oleh karena itu ada ide dari Ketua Komisi Yudisial yang baru, yaitu adanya kocok ulang. Nah, itu satu yang membuat geger. Kemudian karena Komisi Yudisial mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, gitu ya. Ada di antara yang diawasi itu bahkan sampai kemudian kena sanksi. Dia diusulkan mendapatkan sanksi. Ini putusan KAI setelah memeriksa ininya ya, hakim yang dilaporkan. Sementara dia sendiri adalah seorang Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Itu kalau bagi dunia hakim, itu berarti hakim yang karirnya sangat bagus. Tentu karir bagus itu seharusnya berimplikasi bahwa bukan saja dia pintar, tetapi dia juga berintegritas baik. Tapi karena kemudian ini adalah cerita tentang judicial corruption sudah ada di kepala publik, maka justru ketika itu diusulkan dikenakan sanksi, publik jadi percaya pada Komisi Yudisial. Wah, ini berarti Komisi Yudisial ini benar-benar akan
memberantas hakim-hakim yang integritasnya tidak baik, ya, karena telah melanggar kode etik hakim, sehingga membanjirlah pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, ya, yang disampaikan oleh publik kepada Komisi Yudisial. Pada tahun 2006 itu ada lebih dari 720 sekian laporan masyarakat mengalir ke Komisi Yudisial, dan Komisi Yudisial kemudian memeriksanya. Nah, di antara yang dilaporkan tersebut ada sejumlah nama hakim agung, gitu. Dan sejumlah nama hakim agung itu di satu titik kemudian bocor. Ini tidak pernah diketahui apakah dari mana media mengetahui nama-nama tersebut. Ingat ini tahun 2006 ya, 2006 itu belum ada internet dengan Google dan sebagainya yang sedemikian rupa gitu, masih sangat terbatas sekali gitu ya. Sehingga kemungkinan bocornya itu ya dianggap dibocorkan oleh Komisi Yudisial. Walaupun semuanya itu tidak pernah bisa dibuktikan, tetapi ini yang membuat para hakim agung marah. Dan kemudian para hakim agung ini awalnya seingat saya ada yang dilaporkan ke kepolisian, tapi nanti bisa dicek lagi. Tapi yang paling jelas adalah kemudian di bulan Maret tahun 2006, 40 hakim agung mengajukan judicial review atas Undang-Undang KY ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kemudian akan menjadi perkara, dan terutama putusannya ini sangat terkenal sekali, untuk perkara nomor 005 tahun 2006. Nanti tentu di tengahnya ada angka lain-lainnya ya, nanti tolong dicek yang lengkapnya nomornya berapa. Nah, putusan MK nomor 5 tahun 2006 ini itu menjadi satu hal yang juga bikin geger. Secara umum, baik akademisi maupun publik menilai putusan MK ini melemahkan Komisi Yudisial. Ya, ada beberapa poin yang ada di dalam putusan tersebut. Poin yang pertama disebutkan bahwa Komisi Yudisial itu hanya auxiliary body. Auxiliary itu artinya lembaga tambahan saja. Nah, pertimbangan hukum di dalam putusan MK tersebut memang sedemikian rupa ya kalimatnya gitu. Kalau kita kemudian melakukan analisis, yang pilihan kalimatnya itu memang cenderung jadi melemahkan Komisi Yudisial. Jadi seolah-olah MA dan MK itu adalah lembaga yudikatif. KY itu ya cuma auxiliary body. Kira-kira seperti itu. Yang kemudian akhirnya dipahami oleh publik gitu ya. Analisisnya sekarang aja ya, biar nanti saya takutnya lupa. Langsung analisisnya. Bahwa nantinya ini berdampak pada bagaimana masyarakat publik memahami tentang kedudukan KY. Bahkan kalau kemudian nanti nih ya, sudah era googling nih ya, era Google, kita menggoogling diagram nih, diagram itu kan bentuknya ini kan ya, bentuknya kotak-kotak begitu ya. Kedudukan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen gitu ya. Itu kan pertama presiden sebagai kepala negara gitu ya, cuma satu di atas. Di bawahnya itu adalah 8 lembaga negara. Gitu. Yang tadi saya bilang, 3 ada di Senayan ya, legislatif, 3 ada di yudikatif, 1 presiden eksekutif, dan 1 lagi BPK. Jadi 7 itu kotaknya itu sejajar. Tapi begitu Komisi Yudisial, entah kenapa kotaknya agak di bawah. Gitu. Jadi ternyata dengan narasi yang seperti itu dalam putusan, itu dipahami sebagai, itu seperti yang saya tadi bilang tadi, dia kayak seperti tidak sejajar gitu. Walaupun
Yang menempatkan seperti itu keliru karena di dalam putusan itu sendiri disebutkan komisi judisial walaupun sejajar, tapi merupakan auxiliary body. Nah, sejajarnya ini tidak dilihat, tapi auxiliary itulah yang kemudian lebih ditekankan. Itu satu. Kalau ada di internet, berarti jangan-jangan Ananda semua ketika di SMP SMA juga menganggap komisi judisial kedudukannya seperti itu. Karena saya ingat waktu menemani anak saya belajar, yang terlihat diagramnya seperti itu. Gitu ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam putusan tersebut, tetapi karena kata sejajarnya ada, tapi auxiliary body-nya itu narasinya memang sedemikian rupa sehingga memperlihatkan bahwa itu tidak sejajar. Nah, kalau kemudian analisis ini kita masukkan ke comparative study, bahwa di seluruh, kita lihatnya di Eropa Barat aja ya, di mana kita punya sistem hukum yang sama sih, bahwa auxiliary body bagi komisi judisial atau dewan yudisial itu memang seperti itu. Kenapa? Karena komisi judisial ini kewenangannya di luar dari kewenangan yudisial. Komisi judisial tidak menangani perkara, tidak memeriksa, mengadili, memutus perkara. Tidak sama seperti MA maupun MK, gitu ya. Komisi judisial kalau di negara Eropa, misalnya Italia, Prancis, Spanyol, gitu ya, itu kewenangannya semua kewenangan yang non yudisial. Jadi kewenangan dari mulai rekrutmen, setelah rekrutmen dia dapat diklat, kemudian pembinaannya, kemudian mutasinya, promosinya, kemudian evaluasi kinerjanya, kemudian pengawasannya sampai pemberhentian pensiunnya. Gitu. Yang di Indonesia ini kewenangannya dari seluruh kewenangan yang linear ini diambil sedemikian rupa jadi tidak beraturan. Contoh, KAI punya kewenangan rekrutmen? Punya. Tapi bukan merekrut orang yang kemudian lulusan fresh graduate, kemudian ingin jadi hakim gitu. Bukan itu. Tapi merekrut hakim agung. Jadi orang yang sudah 30 tahun mungkin ya menjadi hakim, dan kemudian direkrut jadi hakim agung. Atau tadi ada jalur non-karir itu tadi ya. Apakah akademisi atau advokat, notaris dan sebagainya. Nah, kewenangan rekrutmen yang itu. Kemudian promosi, mutasi dan sebagainya tidak ada kewenangannya. Diklat ada, tapi diklatnya Mahkamah Agung juga tetap ada. Pengawasan ada. Pengawasan itu baik hakim dari tingkat pertama, hakim tinggi sampai hakim agung. Itu pengawasan oleh KAI. Tapi ada pengawasannya Mahkamah Agung juga. Gitu. Pensiunnya semuanya itu kembali lagi ke Mahkamah Agung. Nah, dengan kewenangan yang non-yudisial itu, maka tidak heran semua dewan yudisial atau komisi yudisial disebut sebagai auxiliary body. Tidak ada yang aneh dan tidak bisa kalimat judul auxiliary body menempatkan komisi yudisial jadi lebih rendah daripada Mahkamah Agung, di mana hakim-hakimnya diawasi oleh komisi yudisial atau dewan yudisial. Itu. Jadi satu tentang putusan itu ya, tentang kalimat diksi auxiliary body. Kemudian yang kedua, pengawasan komisi yudisial itu kan gini. Kenapa 40 hakim agung itu mengajukan judicial review? Karena dia menginginkan bahwa kewenangan pengawasan komisi yudisial hanya untuk hakim tingkat pertama dan hakim tinggi. Tapi komisi yudisial tidak boleh mengawasi hakim agung. Itulah yang diinginkan oleh para pemohon itu, pemohon judicial review. Apa putusan dari Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi mengatakan komisi yudisial berwenang mengawasi
hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan hakim agung. Tapi Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim MK. Nah, ini juga jadi heboh. Kenapa? Karena permohonan judicial review-nya itu tidak pernah meminta yang terkait dengan pengawasan terhadap hakim MK. Karena mereka bukan hakim MK, kan? Kenapa hakim MK, ini istilahnya apa itu? Memutus di luar dari yang diminta. Dan isu yang kedua yang kemudian itu jadi perhatian akademisi maupun LSM maupun publik. Tadi satu ya, tidak diminta kok diputus. Yang kedua, berarti MK mengadili dirinya sendiri. Ini semua ada istilah-istilahnya, nanti saya susulkan aja ke Chelsea ya. Dua hal ini ada istilahnya. Ada diksi hukum lah mengenai hal ini. Yaitu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengawasan Komisi Yudisial hanya mengenai perilaku, bukan teknis yudisial. Nah, terhadap yang ketiga ini hal yang benar, gitu ya. Tapi nanti perjalanan ke depannya dampaknya sedemikian rupa sehingga selalu terjadi tension antara MA dan Komisi Yudisial. Oke. Kemudian dalam jilid pertama selesailah kira-kira seperti itu. Yang bisa dilihat bahwa putusan MK dikategorikan sebagai melemahkan Komisi Yudisial. Kemudian masuklah jilid kedua dari Komisi Yudisial. Jilid kedua itu dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Ya, karena di tahun 2006 ada putusan MK, maka Undang-Undang Komisi Yudisial harus disesuaikan sesuai dengan yang narasi yang ada di dalam putusan MK. Tahun 2011 ada Undang-Undang KY hasil revisi ya, perubahan undang-undang sebelumnya. Jadi itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2011. Nah, di dalam undang-undang ini dimasukkanlah kewenangan baru KY. Kewenangan apa? Kewenangan melakukan rekrutmen. Tadi kita sudah bicarakan ya, bahwa kewenangan rekrutmen itu kalau di Dewan Yudisial di negara Eropa itu rata-rata memiliki kewenangan merekrut hakim. Ada juga yang tidak memiliki gitu ya, tapi banyaklah yang memiliki. Artinya kalau di Dewan Yudisial di Eropa itu dari A sampai Z, from cradle to grave gitu ya, dari lahir sampai dikubur gitulah ya kira-kira, dari hakim itu diurus oleh Dewan Yudisial. Di sana istilahnya Judicial Council. Kalau kita kan pakai istilah Judicial Commission. Kita ini pakai istilah Amerika ini, bukan Eropa. Nah, perubahan itu menambahkan kewenangan baru rekrutmen hakim, di mana rekrutmen hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bersama-sama dengan KY. Nah, kemudian adalah upaya-upaya untuk kerjasama Mahkamah Agung dan KY untuk bisa melakukan rekrutmen yang pertama kali di mana sesuai dengan undang-undang baru. Tapi ternyata itu tidak menghasilkan itu ya, pembicaraan tersebut, perlindungan tersebut tidak memberi hasil yang positif. Jadi dua-duanya sama-sama kira-kira sama-sama mutung, dan akhirnya ada judicial review lagi. Judicial review, ini yang kedua berarti ya, di mana kewenangan, permohonannya itu adalah agar kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan rekrutmen hakim tingkat pertama itu dibatalkan. Gitu. Dan putusan MK pada saat itu ya membatalkan kewenangan rekrutmen Komisi Yudisial. Kemudian ada lagi di tahun 2012 ini ada satu judicial review, tapi judicial review ini itu diajukan oleh masyarakat lah gitu ya. Yang diajukan adalah kode etik hakim. Saya lupa pada tahun 2009 itu ada perundingan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk membentuk kode etik hakim.
Ya, jadi ada kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu loh. Itu pertama dibuat bersama di tahun 2009. Nah, di tahun 2012 kode etik hakim yang tahun 2009 itu tadi itu dimohonkan judicial review-nya karena kode etik itu tingkatnya adalah peraturan bersama. Itu dulu namanya bukan peraturan bersama, bahkan SKB, surat keputusan bersama gitu ya. Sebenarnya sih keputusan bersama, tapi kita biasanya menyingkatnya jadi SKB. Tahun 2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Karena levelnya di bawah undang-undang, maka judicial review-nya diajukan ke Mahkamah Agung. Di situ permohonannya adalah agar, jadi dalam kode etik itu ada 10 prinsip yang harus ditaati oleh hakim. Prinsip adil, prinsip mandiri, prinsip profesional, prinsip berdisiplin tinggi, prinsip menjunjung harga diri dan sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ada 2 prinsip yang diusulkan, diminta untuk dihilangkan dalam kode etik, yaitu prinsip profesionalisme dan prinsip disiplin tinggi. Profesionalisme itu adalah pengetahuan, pengalaman yang harus dimiliki oleh hakim sehingga nantinya menjalankan tugas judicialnya dengan benar gitu ya. Jadi jangan sampai ada kira-kira ya hakim bodoh gitu loh. Itu putusan yang salah karena hakimnya tidak paham, tidak tahu ada undang-undang atau ada perubahan undang-undang dan sebagainya. Itu kira-kira yang profesionalisme. Begitu juga berdisiplin tinggi. Disiplin tinggi itu bukan sekedar hakim setiap hari datang ke pengadilan jam 8, pulang jam 4:30, bukan hanya itu, tetapi berdisiplin ketika menjalankan tugasnya. Termasuk kalau itu terkait tugas judisialnya adalah, ya dia harus mematuhi undang-undang yang ada. Dan peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Walaupun hakim boleh saja berdasarkan independensinya kemudian berpendapat lain dari undang-undang atau berpendapat lain dari peraturan di bawah undang-undang. Itu namanya penemuan hukum, rechtfinding. Tapi harus ada harus mematuhi mekanisme rechtfinding gitu ya. Jadi nggak semua hal undang-undang bilang begini, saya mau beda sendiri gitu. Jadi 2 prinsip itulah yang kemudian dimintakan agar dikeluarkan dari kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan karena ini merupakan putusan Mahkamah Agung yang sebelum-sebelumnya sudah terlihat bahwa selalu ada persoalan di mana tadi kan ya saya sudah cerita tadi misalnya putusan si Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tadi gitu. Itu tentang teknis judisial itu. KAI harusnya tidak boleh masuk ke situ. Nggak boleh KAI mengatakan melanggar prinsip profesionalisme atau melanggar prinsip disiplin tinggi gitu ya. Itu yang tadi tuh yang ada banyak laporan-laporan masyarakat. Nah, ini kemudian dicoba diatasinya adalah dengan mengeluarkan 2 prinsip tersebut. Dan putusan Mahkamah Agungnya sebenarnya tidak mengeluarkan prinsipnya gitu ya. Tetapi mengeluarkan uraian detil dari 2 prinsip tersebut. Jadi kalau kita melihat kode etik itu prinsip disiplin tinggi. Di bawahnya tuh ada poin-poin. Jadi bisa poinnya ada 3 poin di bawahnya, poin kewajiban, bawahnya lagi poin larangan gitu ya. Nah, poin yang merupakan uraian itulah yang dicabut. Judulnya tetap ada. Karena kan tidak mungkin juga ada kode etik hakim yang tidak memuat prinsip profesionalisme hakim, gitu ya, atau memuat prinsip disiplin tinggi. Dengan begitu sebenarnya yang diharapkan adalah Komisi Judisial tidak lagi memeriksa hakim yang dilaporkan oleh masyarakat ya, apabila persoalannya adalah tentang teknis judisial. Teknis judisial itu adalah pertimbangan hukumnya hakim atau amar putusannya hakim, gitu ya. Itu karena untuk demi independensi peradilan.
Komisi Yudisial sendiri juga punya alasan. Punya alasan karena apa? Karena Komisi Yudisial mengatakan yang kami periksa dan kemudian kami putuskan. Ini bukan teknis yudisial. Memang menyerempet. Karena tugas utama hakim yang diawasi itu kan melakukan tindakan-tindakan yudisial begitu ya. Ini menyerempet, tapi ini tetap dalam kategori perilaku, bukan kategori teknis yudisial. Nah, akhirnya intinya Mahkamah Agung menganggap sudah jelas bahwa KY tidak boleh masuk ke sana. KY menganggap bahwa tetap saja bisa masuk ke sana yang tidak terkait dengan pertimbangan hukum, tidak terkait dengan amar putusan. Gitu. Nah, dalam prakteknya hal tersebut tidak pernah jelas. Jadi akhirnya misalnya laporan dari masyarakat diperiksa oleh Komisi Yudisial, diputuskan oleh Komisi Yudisial. Sifat putusan Komisi Yudisial itu rekomendatif ya. Jadi kalau Komisi Yudisial memutuskan gitu ya, menyatakan hakim terlapor siapa namanya Agus gitu, terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu ya. Kemudian diusulkan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Misalnya sanksi non palu selama 3 bulan, berarti dia tidak boleh menangani perkara selama 3 bulan gitu ya. Nah, sifatnya rekomendatif. Jadi putusan ini nanti disampaikan kepada Mahkamah Agung lah yang akan mengeksekusi. Tapi ternyata dalam kenyataannya oleh Mahkamah Agung seringkali diperiksa lagi. Setidak-tidaknya Mahkamah Agung melihat begini. Ini tentang teknis yudisial, sudah tidak bisa ditindaklanjuti. Ini tentang teknis yudisial lagi, tidak bisa ditindaklanjuti. Artinya hakim-hakim tersebut yang sudah direkomendasikan KY untuk dikenakan sanksi, pada akhirnya tidak dikenakan sanksi. Karena Mahkamah Agung menganggap itu bukan pelanggaran perilaku, melainkan pelanggaran teknis yudisial. Oke. Kemudian untuk lebih memperjelas lagi tentang hasil putusan tahun 2012, putusan Mahkamah Agung ya. Kemudian diadakanlah satu perundingan lagi. Ya, perundingan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Apa sih makna dari putusan MA tersebut gitu ya. Nah, maka ada 4 peraturan bersama yang dihasilkan. Jadi kalau dulu namanya SKB ya, namanya keputusan bersama, tapi kemudian ada undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan ya. Itu sudah beberapa kali ini kan, misalnya tata urutan perundang-undangan pertama itulah seperti Steuvenboer teori itu loh ya, pertama undang-undang dari Pancasila, kemudian undang-undang dasar, undang-undang, kemudian di bawahnya peraturan pemerintah, di bawahnya peraturan menteri, peraturan termasuk di sini nih, peraturan bersama antara MA dan Komisi Yudisial. Nah, yang dihasilkan dari perundingan ini adalah 1 peraturan bersama tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Perbaikan dari yang di tahun 2009. Jadi ini kita istilahnya, ada angkanya panjang gitu ya. Karena itu ada angka yang terregistrasi di Mahkamah Agung, di bawahnya angka yang terregistrasi di KY, itu panjang biasanya. Kita biasanya menyebutkannya sebagai Perba tahun 2012 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Meskipun sudah ada putusan MA seperti itu, tapi tetap saja tidak ada perubahan di dalam di dalam Perba tersebut. Atau Perbanya baru belakangan atau putusan MA-nya baru belakangan ya. Tapi intinya yang disebutkan bahwa dihilangkan uraian dari 2 prinsip, yaitu prinsip profesionalisme hakim dan prinsip disiplin tinggi, itu tetap ada di dalam peraturan bersama tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tahun 2012. Kemudian ada lagi peraturan bersama tentang pemeriksaan bersama. Ya, pemeriksaan bersama ini adalah untuk laporan-laporan masyarakat dan akhirnya diputuskan oleh Komisi Yudisial yang menurut Komisi Yudisial itu adalah pelanggaran perilaku sehingga diusulkan dikenakan sanksi. Tapi menurut Mahkamah Agung itu adalah teknis yudisial.
Jadi jalan keluarnya bagaimana kalau diperiksa bersama-sama antara KAI dan Mahkamah Agung. Jadi to some extent ada jalan keluarnya, gitu ya, karena tidak lagi seperti itu. KAI yang mengusulkan ininya di MA-nya kemudian istilah kita adalah ditolak, gitu ya, tidak dilanjutkan menjadi pengenaan sanksi yang sesungguhnya. Kemudian ada 2 lagi peraturan bersama. Nanti kalau ini saya ini kan lagi melalui tertulis ya melalui Chelsea ya. Oke. Sebenarnya kalau ini analisisnya ya, pemeriksaan bersama tentang peraturan bersama tentang pemeriksaan bersama, perba tentang pemeriksaan bersama. Sebenarnya ini melemahkan Komisi Yudisial. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial tahun 2011, ya, Undang-Undang yang hasil revisi, itu ada pasal mengenai hal itu. Jika ada perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang berat dan ringannya sanksi, maka dilakukan pemeriksaan bersama, gitu ya. Tapi kalau pemeriksaan bersama yang hasil perundingan tahun 2012 ini, yang kemudian jadi perba pemeriksaan bersama, yang diperiksa bersama itu kan harusnya yang hanya kalau beda tentang berat ringannya sanksi. Ini tidak. Ini sampai kepada substansi dari laporan tersebut. Yaitu tadi, apakah termasuk teknis yudisial atau termasuk pelanggaran perilaku. Gitu ya. Jadi sebenarnya perba tentang pemeriksaan bersama ini, itu substansinya bertentangan dengan undang-undang, yaitu undang-undang KAI. Oke. Dan lanjut, masih di jilid kedua. Ya, jilid kedua. Kemudian terjadi lagi tension, ketegangan antara MA dan KAI. Kenapa? Karena ini dipicu oleh satu putusan itu kontroversial. Ya, putusan tentang pra-peradilan. Mungkin Ananda semua pernah tahu di mana, pernah baca gitu ya. Ada putusan pra-peradilan dari seorang hakim, namanya Hakim Sarpin. Dia adalah hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memutuskan pra-peradilan terhadap Budi Gunawan. Budi Gunawan ini adalah jenderal polisi. Ya. Jadi sebelumnya Budi Gunawan ini dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Ya. Tersangka karena melakukan berarti tindak pidana korupsi yang dugaannya seperti itu. Budi Gunawan tidak terima. Dan perkara itu, perkara penetapan Budi Gunawan sebagai BG lah istilahnya ya, sebagai tersangka itu juga kalau ada cerita tentang cicak dan buaya gitu ya, antara KPK versus Polri gitu ya. Si KPK ini cicak, lawannya Polri gitu ya, buaya. Karena Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan Budi Gunawan tidak terima, dia mengajukan pra-peradilan. Penetapan tersangka itu menurut undang-undang, menurut KUHAP pada saat itu tidak termasuk substansi yang tidak termasuk alasan untuk mengajukan pra-peradilan. Tapi oleh putusan dari Hakim Sarpin diputuskan bahwa itu merupakan kewenangan dari penetapan tersangka itu boleh dipra-peradilankan, dan hakim pra-peradilan bisa memutuskan apakah penetapan sebagai tersangkanya itu sah atau tidak sah. Ya, jadi kalau sebelumnya itu di KUHAP itu yang bisa dimintakan permohonan pra-peradilan itu apabila penangkapan secara tidak sah, tangkap tapi tidak ada surat-suratnya. Kemudian penyitaan dengan secara tidak sah.
Tapi kalau penetapan tersangka tidak. Nah, ini putusan ini itu kembali lagi sangat heboh dan dinilai mengandung nilai-nilai politis ketimbang hukum. Dan kemudian tentu saja ada yang melaporkan ke Komisi Yudisial dan kemudian Komisi Yudisial memeriksa Hakim Sarpin dan putusan dari Komisi Yudisial adalah menyatakan Hakim Sarpin melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, tentu Mahkamah Agung kembali lagi menganggap ini putusan Komisi Yudisial ini kategorinya ini teknis yudisial, bukan perilaku hakim. Tapi Hakim Sarpin sedemikian marahnya dia melaporkan Ketua Komisi Yudisial bernama Pak Suparman Marzuki dan salah satu anggota Komisi Yudisial bernama Taufikur Rahman Sahuri dilaporkan ke polisi. Dianggap sebagai pencemaran nama baik. Apa? Karena keduanya melakukan konferensi pers, sebenarnya konferensi pers itu mengatakan bahwa ini putusannya, gitu ya, bahwa si Hakim Sarpin itu melanggar kode etik dan karena tidak terima, Hakim Sarpin melaporkan ke polisi. Dan Pak SM dan Pak TS ini kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Nah, ribut lagi, gitu ya, tension lagi. Kali ini arahnya bukan KY dengan MA, gitu ya. Kali ini KY dengan Polri. Seperti itu. Kemudian hal lain yang terkait dengan itu selesai di sana. Ya, selesai jilid kedua. Jadi jilid ketiga KY tahun 2015-2020 di mana saya termasuk di dalamnya. Kami masuk ke KY itu dalam suasana di mana tension itu masih sedemikian rupa. Itu. Sedemikian rupa sehingga kalau kita bicara tentang tadi ada pemeriksaan bersama gitu ya. Menurut peraturan bersama tahun 2012 dicoba oleh Mahkamah Agung agar mari kita wujudkan karena soal apakah ini pelanggaran teknis yudisial versus apakah ini pelanggaran perilaku berdasarkan kode etik. Dua-duanya sih berdasarkan kode etik karena pelanggaran teknis yudisial juga berdasarkan kode etik juga kan ya, tadi prinsip profesionalisme dan disiplin tinggi. Itu sebenarnya mari kita uraikan bersama gitu ya. Mari kita uraikan bersama. Sebenarnya beberapa kali ini tidak berupa perundingan, tetapi pembicaraan terutama yang banyak berperan pada saat itu adalah Pak Sunarto yang sekarang jadi Ketua Mahkamah Agung dan kemudian dengan Ketua Komisi Yudisial pada saat itu Pak Aidul dan saya waktu itu wakil Komisi Yudisial. Sebenarnya banyak hal yang bisa disetujui bersama, tapi kemudian mentok. Mentoknya di hal lain yang sebenarnya tidak terpikirkan sebelumnya, gitu ya. Mentoknya adalah, oke, mari kita sama-sama melakukan pemeriksaan bersama. Tapi siapa yang mewakili dari Mahkamah Agung dalam pemeriksaan bersama itu? Dan siapa yang mewakili dari Komisi Yudisial? Disitulah mentoknya. Komisi Yudisial mengharapkan karena putusan Komisi Yudisial itu merupakan hasil akhir dari suatu proses di Komisi Yudisial dan diputuskan oleh seluruh komisioner, gitu ya. Maka jika ada pemeriksaan bersama yang menjadi wakil dari MA-nya, ya Hakim Agung. Kenapa? Karena komisioner sejajar menurut hukum tata negara. Sejajar tingkatnya dengan Hakim Agung. Hakim Agung itu either dia Hakim Agung biasa maupun pimpinan Mahkamah Agung, ya Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Ketua K dan sebagainya. Karena di Komisi Yudisial.
Kan kalau ketua sama wakil dan sebagainya itu seperti primus inter pares aja gitu ya, bagi lembaga seperti Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung gitu ya. Karena putusan itu sebenarnya DPR juga begitu, MPR juga begitu. Jadi tidak sama dengan seperti di eksekutif. Kalau di eksekutif itu menteri itu adalah pimpinan. Tapi kalau di 8 lembaga negara lainnya, kecuali eksekutif ya, 7 lembaga negara lainnya itu primus inter pares. Nah, kembali lagi, yang sesuai dengan ketentuan semangat dari apa yang kita pahami dari hukum tata negara adalah seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak bertemu karena Mahkamah Agungnya pihak Mahkamah Agung mengatakan Hakim Agung kita sibuk. Oleh karena itu yang mewakili adalah hakim tinggi yang ditempatkan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hakim tinggi. Di situ Komisi Yudisial melihat ada perbedaan perlakuan. Dan karena sudah menyangkut hal-hal yang mendasar dari HTM, maka itu juga tidak pernah disepakati. Sampai akhir saya 2 periode di Komisi Yudisial, berarti selama 10 tahun. Sampai terakhir berakhir tahun 2025. Sekarang kan Komisi Yudisialnya sudah periode baru ya, 2025 sampai 2030. Ini 2025-nya ini karena di bulan Desember gitu loh. Jadi jilid 2 berakhir 2025, jilid 3 mulainya juga 2025. Selalu begitu ya kalau Komisi Yudisial. Itu tidak pernah terwujudkan ya jadinya pemeriksaan bersama yang formal. Oke, hal lain di dalam yang terjadi dalam jilid 3 adalah ada lagi komisioner Komisi Yudisial yang dijadikan sebagai tersangka. Kalau yang ini alasannya lebih tidak mudah diterima oleh Komisi Yudisial. Karena apa? Karena yang terjadi itu begini. Mahkamah Agung itu setiap 2 tahun atau 3 tahun itu menyelenggarakan WTP. WTP itu pertandingan atau turnamen tenis seluruh warga Mahkamah Agung. Jadi seluruh hakim, melibatkan panitera, pegawai dan sebagainya. Pengadaannya itu nanti seperti PON gitu. Nanti ada defile, begitu acara WTP tersebut. Nah, Komisi Yudisial memperoleh laporan dari seseorang yang menyatakan bahwa, berarti dia hakimnya, dirinya tuh keberatan kalau harus mengeluarkan iuran untuk penyelenggaraan WTP. Iuran itu setiap bulan. Gitu ya. Dia sendiri merasa, saya sendiri juga nggak ikut kan WTP itu, gitu. Dan dia juga merasa, untuk apakah harus perlu ada turnamen seperti itu? Berolahraga setiap hari Jumat itu oke dan sebagainya. Tapi kalau sudah seperti harus ada turnamen, ada panitia, dan turnamennya itu benar-benar seperti penyelenggaraan PON yang sedemikian rupa ininya, pelaksanaannya, dia keberatan. Nah ini kemudian disuarakan oleh juru bicara Komisi Yudisial, yaitu Komisioner Pak Farid Wajdi. Pak Farid Wajdi menyampaikan bahwa ada hakim yang keberatan jika ditarik iuran. Itu sebenarnya persoalan iuran itu persoalan yang lebih kecil dari persoalan yang lebih besar lagi. Persoalan yang lebih besar itu adalah tadi, untuk apakah diadakan satu acara yang dalam tanda kutip jor-joran lah kira-kira begitu. Untuk hakim. Karena hakim tuh jadwalnya ketat, menangani perkara, dan hakim juga tidak boleh meminta sumbangan dari pihak lain, sedangkan penyelenggaraan ini sering meminta sumbangan dari pihak lain. Hakim itu harus beda dengan kementerian gitu. Korps hakim berbeda dengan
para pegawai negeri di kementerian. Jadi iuran itu sebenarnya hanya di mana jalan untuk menyampaikan keberatan, jadi iuran itu. Dan ketika itu disampaikan oleh Komisi Judisial dan kemudian ada di koran berbagai media gitu ya, maka itu dipersoalkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dengan cara ada laporan, itu ada sekian banyak hakim datang, termasuk Hakim Agung, datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan laporan dugaan pencemaran nama baik. Dan yang dilaporkan adalah Pak Farid Wajdi, dan lagi-lagi akhirnya Pak Farid Wajdi pun ditetapkan sebagai tersangka. Ya, saya ingat walaupun ini akhirnya, jadi sudah 2 kali ya yang komisioner Komisi Judisial itu ditetapkan sebagai tersangka, komisioner di jilid 3 dan kemudian sekarang jilid 2 dan kemudian komisioner di jilid 3. Yang ini karena saya waktu itu wakil ya, ikut mengurus ke pihak kepolisian untuk meminta kejelasan. Yang mana, perilaku mana yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Itu sebenarnya kalau analisis hukum ansih tidak bisa itu masuk kategori pencemaran nama baik. Jadi artinya ini lebih kepada hal yang sifatnya politis ketimbang sebuah laporan berbasiskan hukum. Dan ketika itu kita persoalkan dan sebagainya, kita ketemu dengan wakil kepala Polri dan beliau mengatakan ini putusan dari Kapolri, perkara ini tidak dilanjutkan karena sebentar lagi mau pemilu. Jadi itu tahun 2018 berarti atau 2019 menjelang pemilu. Kayaknya sih itu 2018 akhir dan pemilunya di semester pertama 2019. Tidak ditindaklanjuti. Sebenarnya 2 laporan dan penetapan sebagai tersangka yang 2 kali tersebut, semuanya berakhir hilang begitu saja. Dinyatakan ditutup tidak, ditindaklanjuti juga tidak. Jadi itu lebih menunjukkan adanya aspek politis lebih kuat daripada aspek hukumnya. Dan apabila terjadi tension yang seperti ini, itu biasanya juga akan membawa dampak pada pelaksanaan tugas KY. Contohnya, ketika ada tension yang soal Pak Farid ini, maka pelaksanaan pelatihan hakim gitu ya, yang dilakukan oleh Komisi Judisial yang memang itu merupakan salah satu kewenangan Komisi Judisial, itu jadi berhenti. Nunggu dulu sampai berapa saat, begitu sudah lebih ini lagi, barulah kemudian dilaksanakan pelatihan. Begitu juga hal-hal lain yang pelaksanaan tugas Komisi Judisial itu menyangkut Mahkamah Agung. Misalnya juga pengawasan hakim. Pengawasan hakim nanti ada tuh yang mengatakan kalau dipanggil Komisi Judisial tidak perlu datang. Ya. Tensionnya sedemikian rupa. Oke. Kemudian itu yang ini ya di periode ketiga, yaitu tadi pemeriksaan bersama tetap tidak bisa dilakukan karena ada yang deadlock, kemudian ada komisioner dijadikan tersangka. Sedangkan pelaksanaan tugas lain sih berjalan seperti biasa. Kalau soal berapa jumlah hakim yang diperiksa oleh KY, yang diusulkan sanksi dan sebagainya, itu kalian bisa lihatlah di laporan tahunan Komisi Judisial. Kalau soal pengawasan hakim itu rata-rata karena saya setelah jadi wakil ketua kemudian menjadi komisioner yang membidangi pengawasan hakim, rata-rata itu laporan dari masyarakat sekitar 1.500, 1.600 dan sebagian besar memang terkait dengan teknis judisial, makanya tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Judisial.
kemudian sebagian lagi adalah sebenarnya yang dilaporkan adalah pihak misalnya BPN, Badan Pertanahan gitu ya. Tapi dia kemudian kan tembusan kemana-kemana, jadi kita cuma dapat tembusannya. Atau sebenarnya yang dipersoalkan adalah pihak kepolisian, tetapi melaporkannya ke KAI. Jadi dari semua yang kemudian disortir itu sekitar putusan setiap tahunnya itu sekitar 400 putusan Komisi Yudisial terhadap melanggar atau tidak melanggarnya hakim dalam melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim atau tidak. Kemudian masuklah jilid keempat. Jilid keempat ini kalau terkait dengan pemeriksaan bersama tetap tidak terjadi, dan kemudian dibuat lagi satu upaya. Kalau di tahun 2012 itu ada perundingan, kalau ini dibentuk tim penghubung. Tim penghubung MA, jadi ada wakil ketua MA dan beberapa ini hakim agung dan yang lainnya. Begitu juga tim penghubung KY diketuai oleh wakil ketua KY, kemudian ada komisioner juga di situ dan kemudian beberapa pejabat terkaitnya yang secara rutin itu sebenarnya akhirnya paling-paling dalam setahun cuma 2 kali atau bahkan terakhir 1 kali atau bahkan tidak ada sama sekali gitu ya. Itu tim penghubung ini kemudian melist masalah-masalah apa saja yang terkait antara MA dan KY yang diputuskan bersama. Akhirnya bagaimana jalan keluarnya gitu ya. Jadi ada tadi soal teknis judisial versus perilaku hakim, kemudian ada lagi tentang ada macam-macam, ada banyak item mengenai hal tersebut. Sebenarnya tim penghubung tersebut ya berlangsungnya sekitar 3 tahun ya, kalau tidak salah, 3 tahun. Sebenarnya ada progresnya. Semua petanya sudah ada, bagus sekali petanya. Yang absen itu adalah putusannya. Jadi saya lupa ada berapa isu, let's say ada 6 isu gitu. Semua sudah dipetakan, semua sudah dibicarakan, masing-masing sudah tahu point of view dari masing-masing, tetapi tidak pernah ada putusan. Karena ketika menjelang akhir, di mana kita sudah didesak ya, ayo dong ada putusan, masa sudah bertahun-tahun tidak ada ininya ya putusan. Itu ternyata ada peristiwa lagi, di mana Ketua Mahkamah Agung tersinggung lagi Tersinggungnya apa? Tersinggung pada lagi soal statement di media. Statementnya sih benar. Maksudnya statement itu fakta gitu. Itulah yang disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial pada saat itu, yaitu Pak Amzulian, yang menyatakan bahwa kami akan menandatangani MOU dengan pihak kepolisian, antara lain untuk memperjelas bagaimana upaya paksa bisa dilakukan. Dari aspek legislasi tidak ada yang salah sama sekali. Karena di dalam Undang-Undang KY itu memang disebutkan bahwa kan KY itu punya kewenangan ketika melakukan pemeriksaan laporan masyarakat, punya kewenangan untuk melakukan investigasi, punya kewenangan untuk meminta keterangan dari hakim, minta keterangan dari lembaga pengadilan gitu ya. Dan bahkan hakim dan lembaga pengadilan wajib memberikan keterangan pada KY jika diminta, bisa meminta keterangan dari dan sebagainya. Dan juga bisa melakukan upaya paksa dengan bantuan dari aparat penegak hukum. Jadi kalau misalnya hakim diundang oleh Komisi Yudisial untuk memberikan keterangan, tidak mau, sudah 3 kali, tetap tidak mau, tidak ada alasannya, maka sebenarnya di dalam undang-undang disebutkan boleh melakukan upaya paksa. Gitu ya. Jadi sama seperti satu proses pidana. Saksi
saksi nantinya kemudian dia biasanya jadi tersangka. Gitu ya. Tapi kalimat tersebut ternyata sedemikian rupa dianggap sebagai menyerang Mahkamah Agung. Jadi dampaknya adalah itu. Hasil dari proses ini ya, proses pembahasan yang sedemikian rupa baiknya dari tim penghubung itu tidak ada putusannya sama sekali. Di ketegangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung itu memang terus-menerus terjadi. Tentu paling dalam satu periode itu terjadi satu kali, paling banyak 2 kali gitu ya. Yang saya sampaikan ini hanya yang ketegangannya saja. Tapi kerjasamanya sendiri 70%-nya atau bahkan 80%-nya hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung baik-baik saja. Ya, misalnya seperti pelatihan hakim ya, terakhir itu saya komisioner yang membidangi pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Itu yang menentukan siapa saja hakim yang yang akan diundang untuk hadir dalam pelatihan Komisi Yudisial. Karena datanya ada di Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung lah yang menyediakan nama-namanya. Gitu ya. Kemudian banyak hal lain, pengawasan hakim juga. Terutama terakhir-terakhir itu, setidak-tidaknya selama periode keempat itu tidak ada lagi tuh, sangat sedikit hakim yang tidak mau hadir untuk memberikan keterangan pada Komisi Yudisial karena sudah ada proses yang sedemikian rupa ya, yang terakhir ini kan berarti sudah sampai 20 tahun. Itu yang akhirnya semua saling memahami bahwa ini memang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga semua juga cenderung untuk comply. Jadi secara umum, walaupun banyak tension antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, tetapi yang lebih banyak lagi adalah sifatnya kerjasamanya berlangsung dengan. Di periode keempat itu juga diwarnai dengan satu tension baru. Tensionnya ini antara Komisi Yudisial dengan DPR. Dalam hal apa? Kalau dengan Mahkamah Agung itu kaitannya dengan pengawasan hakim, kalau dengan DPR itu adalah kaitannya dengan kewenangan Komisi Yudisial yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi sifatnya kalau menurut hukum administrasi negara itu adalah kewenangan atributif, ya, kewenangan yang paling tinggi, yaitu kewenangan mengangkat Hakim Agung atas persetujuan DPR. Jadi dalam prakteknya adalah Komisi Yudisial melakukan seleksi calon hakim agung. Pelaksanaan seleksi ini bisa 6 bulan. Karena ketat sekali oleh Komisi Yudisial. Pertama nanti seleksi administrasi gitu ya. Kalau kemudian itu sih semua rata-rata lulus. Tahapan berikutnya adalah ini seleksi ya. Melakukan para calon ini. Menjalani tes kualitas. Maka pada datang tuh semuanya ke Jakarta. Biasanya penyelenggaraannya penyelenggaraannya di Komisi Yudisial sendiri di kantor KAI, tapi kemudian karena saking banyaknya serta udah nggak bisa lagi, pernah di Badiklat Mahkamah Agung ya kita pinjam, tapi itu juga kemudian jumlah peserta lebih banyak, akhirnya di hotel lah gitu. Artinya peserta itu datang ke Jakarta. Mereka menjalani tes yang banyak dan susah gitu ya. Kalau lulus tes tertulis barulah masuk tes yang berikutnya. Tes kepribadian itu termasuk diantaranya yang ini tidak dilakukan oleh banyak pemilihan pejabat publik lainnya, yaitu Komisi Yudisial melakukan cek integritas. Ya. Kalau hasil cek integritasnya merah, biasa main perkara, atau bahkan ya namun saya selingkuh dan sebagainya, udah tidak lulus untuk tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya kalau lulus cek integritas dan kesehatannya bagus dan juga tes hasil profil assessment-nya bagus, barulah kemudian diwawancara oleh Komisi Yudisial, kemudian diputuskan. Ya, dipilih Komisi Yudisial untuk menjadi calon hakim agung atau tidak. Yang dipilih maka nama-namanya dikirim ke DPR, DPR memberikan persetujuan.
Dalam perjalanannya soal memberikan persetujuan ini, itu memang ada satu fenomena di mana kalau dulu DPR ya walaupun berharap calon yang mereka harapkan itu lulus, tapi kalau tidak diluluskan oleh Komisi Judisial ya sudah, paling nanti kalau ada pertemuan, kan kita selalu ada pertemuannya dengan Komisi 3 DPR, itu nanti disindir-sindir gitu. Tapi kalau di dalam terjadi di jilid 4 kemarin, itu lebih ada penekanan dari pihak DPR. Dan puncaknya adalah di tahun 2024, di mana seluruh calon Hakim Agung yang nama-namanya disampaikan oleh Komisi Judisial kepada DPR, itu ada 12 nama. 12-12-nya tidak ada yang disetujui oleh DPR. Kemudian terjadilah ini ya, komunikasi dengan DPR dan melalui surat, karena DPR diminta untuk bertemu, tidak mau menemui Komisi Judisial. Alasan Komisi Judisial tidak menerima itu karena alasan penolakan yang dilakukan oleh DPR itu salah, bertentangan dengan undang-undang. Jadi DPR memutuskan calon A, calon ini, calon udah ya, tidak memenuhi syarat ya, belum 3 tahun sebagai hakim tinggi. Itu kita lihat kan, karena kan kalau di sidang di DPR itu kan bisa kita lihat ya, TV parlemen. Ya, tidak disetujui begitu ya. Padahal menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, hasil revisi yang ada putusan MK terhadap pasal di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang sebenarnya yang meminta mengajukan ke MK itu adalah ya kira-kira pihak yang terkait dengan peserta seleksi itulah. Artinya tidak-tidaknya nanti yang diuntungkan adalah para hakim yang menjadi peserta seleksi calon hakim agung. Yang tadinya persyaratannya untuk mendaftar seleksi harus memenuhi syarat sebagai hakim tinggi selama 3 tahun, itu kemudian dihilangkan 3 tahun. Jadi siapa saja yang sudah secara administratif memenuhi syarat sebagai hakim tinggi, walaupun baru kemarin dia dilantik gitu ya, hari ini dia bisa langsung mendaftar. Tapi di DPR, ini di tahun 2024, alasan yang keliru itu yang digunakan untuk tidak menyetujui hakim tersebut. Jadi ada 10 hakim karir yang tidak diluluskan dengan alasan yang keliru. Menurut Komisi Judisial, dan Komisi Judisial sudah memberikan suratnya, mengingatkan sebenarnya. Komisi Judisial sih sebenarnya tidak ada kewenangan untuk keberatan ya, mengingatkan. Tapi tetap saja oleh DPR kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna. Jadi kan yang ini kan Komisi 3 ya yang memberikan persetujuan. Tapi nanti kan harus ditetapkannya kan di rapat berikutnya, rapat yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota DPR. Tapi kan kita sering lihat banyak yang tidak hadir. Tapi rapor istilahnya, rapat paripurna, tetap saja. Nah, ini hal yang memprihatinkan. Karena kalau kemarin tensionnya itu masih di antara lembaga-lembaga di dalam cabang kekuasaan yudikatif. Tapi kalau terkait dengan seleksi calon hakim agung, itu sudah terkait dengan antar cabang. Ya, berlaku itu check and balance. Dan check and balance merupakan isu terpenting ketika adanya amandemen Undang-Undang Dasar. Ya, secara keseluruhan seperti itulah
sejarah dari Komisi Yudisial. Saya kembalikan pada yang memimpin rapat. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ini sudah sangat terjawab dan sangat banyak sekali materi yang mulai dari jilid 1, 2, dan 3. Mungkin sebelumnya Ibu, kami izin melakukan sesi tanya jawab. Apakah Ibu tidak keberatan Ibu dengan waktunya? Boleh, silakan. Sampai jam. Baik, diperbolehkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Selamat sore Ibu, mungkin saya izin bertanya duluan. Kenalkan nama saya Grace, seperti yang tadi telah saya perkenalkan. Saya ingin bertanya mungkin bagaimana perbandingan model pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial yang sudah ada di Indonesia ini dengan lembaga negara yang sejenis di negara-negara lainnya. Lalu apakah ada pelajaran tertentu yang dapat diadopsi dalam konteks Indonesia? Terima kasih Bu. Baik. Baik. Ya, kalau soal pengawasan hakim ini, sekali lagi Dewan Yudisial di berbagai negara di Eropa Barat ya, sebenarnya juga Eropa Timur yang jadi anggota EU. Ya, jadi gini, setelah Perang Dingin berakhir, kalian belum lahir itu pasti ya, di tahun 89, kemudian ada banyak negara-negara Eropa Timur yang tadinya bagian dari Uni Soviet atau berorientasi pada Uni Soviet, kemudian menjadi negara merdeka atau lepas ikatannya dengan Uni Soviet sehingga beberapa bergabung dengan EU, European Union gitu. Nah, EU ini mensyaratkan bahwa yang negara yang mau bergabung pertama ada soal demokrasinya harus ada, soal sistem keuangan dan segala macam yang bagus. Kalau kita yang dari segi aspek hukumnya adalah bahwa negara tersebut memiliki Dewan Yudisial. Kenapa demikian? Karena Dewan Yudisial itu untuk menjamin adanya satu, baik independensi peradilan maupun akuntabilitas peradilan. Kenapa independensi peradilan jadi ini? Karena di masa Uni Soviet, sama kayak kita di zaman Orde Baru ya, independensi hakim itu tidak terlalu baik diterapkan. Karena itu sebagian negara Eropa Timur juga punya Dewan Yudisial. Kembali lagi, kalau terkait dengan pengawasan, karena mereka biasanya kewenangannya itu satu blok gitu ya, seperti kita blok. Ini misalnya dari from cradle to grave-nya tadi adalah rekrutmen, ya rekrutmen itu ada di Komisi Yudisial. Kemudian pelatihannya juga ada di Komisi Yudisial. Walaupun nanti ada dengan berbagai ininya ya, variasinya ya, to some extent tetap bersama-sama dengan Kementerian Kehakimannya gitu ya, dan seterusnya. Tapi secara umum itu kewenangan dari A sampai Z-nya ada di Komisi Yudisial. Nah, sehingga untuk pengawasan pun ada di Komisi Yudisial, dan yang membedakan dengan Komisi Yudisial di Dewan Yudisial, yang membedakan dengan KY di Indonesia adalah kekuatan dari putusan Dewan Yudisial dalam hal hasil pemeriksaan, pengawasan, dan dengan demikian hasil pemeriksaannya, itu kekuatannya mengikat. Sementara kita rekomendatif. Jadi di sana tidak ada lagi itu tension beginilah begitu dan sebagainya. Intinya Mahkamah Agung di sana itu yang merupakan lembaga yudisial. Fokus pada kewenangan yudisial. Sedangkan yang lain-lainnya itu di pengelolaan SDM hakim, ya tadi yang cradle to grave itu, A sampai Z itu ada di Dewan Yudisial, dan apabila yang terkait dengan anggaran dan sebagainya, ada sebagian yang tetap itu ada di Kementerian Kehakimannya. Ada juga yang di Dewan Yudisial. Jadi bedanya kalau soal pengawasan adanya di situ. Dan yang kedua, tension tentang teknis yudisial dan
pelanggaran perilaku itu tidak banyak terdengar, gitu ya. Sebenarnya semua sama-sama tahu bahwa mana yang teknis judisial itu sebenarnya sense kita tuh semuanya sama-sama paham gitu ya. Jika judicial corruption tidak marak, ya, karena ketika judicial corruption marak, ini kan corruption-nya tuh bukan seperti di kementerian yang dikorupsi adalah anggaran proyek dan sebagainya, tetapi dalam tanda kutip jual beli perkara, jual beli pertimbangan hukum, jual beli amar putusan, gitu ya. Sehingga memang sulit sekali untuk membedakan antara ini sebenarnya pelanggaran teknis judisial saja. Hakimnya sekedar tidak paham, tidak mengerti, tidak pintar atau whatever, tidak mengetahui adanya undang-undang baru atau adanya pencabutan undang-undang oleh MK gitu. Karena sampai terakhir saya masih ada itu menangani laporan masyarakat di mana majelis hakim tersebut memutuskan putusannya berdasarkan undang-undang yang sudah 12 tahun sebelumnya dibatalkan oleh MK, gitu ya. Nah, apakah itu atau ini misalnya seperti ketika saya menghadapi pemeriksaan atas majelis hakim yang seperti itu. Ada di kepala kita, jangan-jangan masa sih sampai tidak tahu itu gitu kan ya. Jangan-jangan ada judicial corruption-nya gitu kan. Nah, itu masalah kenapa tetap terus ada tension antara teknis judisial dan pelanggaran perilaku itu karena ini beredarnya di suatu situasi di mana judicial corruption marah. Gitu. Tapi kembali lagi kalau tidak ada di sana, tidak ada perbandingannya, kami kemarin studi banding ke Italia, terus teman komisioner lain juga studi banding ke Perancis dan sebagainya. Setiap kita bertanya tentang judicial corruption, no issue di sana. Kira-kira demikian perbedaannya, lebih kepada tadi satu soal mengikat. Yang kedua, perbedaan yang kedua itu adalah begini, di Indonesia lembaga pengawasnya tuh ada dua. Lembaga pengawas eksternal yaitu Komisi Judisial, tapi ada lembaga pengawas internal yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung. Saya mungkin bisa masukkan langsung analisis ya, nanti mungkin bisa disampaikan juga itu dengan dosen. Jadi begini, sebenarnya ada pertanyaan besar. Apakah Badan Pengawas Mahkamah Agung boleh ada di MA untuk memeriksa atau melakukan pengawasan terhadap hakim? Itu jadi pertanyaan. Kenapa? Karena Badan Pengawas Mahkamah Agung dibentuk di Mahkamah Agung. Cantelannya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di mana semua kewenangan non-yudisial yang tadinya ada di Departemen Kehakiman dipindahkan ke Mahkamah Agung, kan gitu ya. Sehingga dulu pengawasan dilakukan oleh Departemen Kehakiman, sekarang pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung, kan begitu. Yang kemudian setelah Undang-Undang 35/99 kan kemudian ada ininya ya, perubahan-perubahan perundang-undangannya ya. Ada, nanti tolong dicek tuh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tahun 2000. Karena ada paket perubahan perundang-undangan untuk peradilan. Yang satu di tahun 2004 dan kemudian di tahun 2009. Ya, tolong dicek itu. Saya lupa angka-angkanya. Tapi kira-kiranya begitu. Jadi ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian ada Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan seterusnya begitu ya. Nanti baik di tahun 2004 dan tahun 2009 tolong dicek sendiri. Tapi intinya bahwa cantelannya adalah itu tadi. Sistem satu atap itu tadi yang dimulai di tahun 99. Di tahun 2003 setelah ada amandemen itu, amandemen Undang-Undang Dasar, di mana Komisi Judisial masuk di dalam konstitusi, itu sebenarnya
Dan apalagi kemudian di tahun 2004 ada Undang-Undang Komisi Yudisial di mana di situ disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan pengawasan hakim. Sebenarnya pengawasan hakim hanya boleh dilakukan oleh Komisi Yudisial. Kenapa? Karena cantelannya ada di Undang-Undang Dasar. Ya. Kalau cantelan di Undang-Undang Dasar dari Mahkamah Agung, itu kalimatnya tidak sekuat dari yang Komisi Yudisial. Ya. Kalimat di Komisi Yudisial adalah tadi kewenangan Komisi Yudisial 2 ya. Pengangkatan Hakim Agung dengan persetujuan DPR. Itu tadi yang seleksi calon Hakim Agung dan sebagainya. Dan kedua, kewenangan lain dalam rangka menjaga, menegakkan keluhuran martabat kehormatan, keluhuran martabat hakim, perilaku dan sebagainya. Kata-kata ini jelas terkait dengan pengawasan. Sedangkan diksi untuk pengawasan di dalam Undang-Undang Dasar bagi MA tidak ada yang spesifik. Coba baca pasal mengenai MA, pasal 24A. Itu disebutkan Mahkamah Agung menyelenggarakan peradilan. Kalau analisis hukum tata negara semestinya bisa mengarah sampai kepada hal tersebut, bahwa kewenangan atributif itu sifatnya harus jelas. Tuh, kewenangan atributif untuk pengawasan adanya di KAI. Jadi bukan berarti MA tidak boleh memiliki badan pengawasan. MA boleh, yaitu pengawasan terhadap aparat lain selain hakim. Ya, panitera. Coba penanganan perkara penangkapan OTT KPK terhadap para hakim. Ya. Itu rata-rata bukan hanya hakim yang terlibat, tapi juga panitera. Artinya KMA mempunyai tugas besar untuk bisa memastikan panitera tidak main perkara. Apalagi kalau kemudian yang sekarang lebih terinikan adalah paniteranya sebenarnya pemainnya. Hakimnya cuma dikasih sedikit. Itu sudah terbukti di perkara ketika 2 hakim agung ditangkap di tahun 2022. Hakim Dimyati itu pembagian uangnya lebih kecil daripada si panitera. Hakim agung loh dia. Ya, jadi adanya dualisme lembaga pengawasan hakim itu memang tidak pas dari analisis tata negara. Seperti itu jawabannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih dari Grace. Apakah sudah aman? Aman, Mbak. Terima kasih, Mbak Chelsea. Terima kasih, Bu Sukma. Mungkin izin saya, ini pertanyaan terakhir dari kita, Bu, yang akan dibacakan oleh Arifin kepada Arifin, dipersilahkan. Sebelumnya suara saya apakah dengar ini? Tolong bisa lebih keras suaranya. Iya. Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, oke. Ya, mungkin sebagai pertanyaan penutup, Ibu, saya izin bertanya. Kiranya apa pesan Ibu kepada mahasiswa hukum yang kelak mungkin akan berkontribusi dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia? Lebih tepatnya mungkin bagaimana strategi Halo, bisa diulang? Halo? Apakah apa? Apakah Ibu mempunyai pesan tertentu terhadap mahasiswa hukum yang kelak mungkin akan berkontribusi dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia, Ibu? Lebih spesifiknya mungkin apakah Ibu bisa memberikan mungkin strategi yang diharapkan dapat dilakukan oleh para mahasiswa hukum ini agar tidak kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang sudah terjadi sebelumnya. Begitu. Oh, baik.
Ya, baik. Yang pertama, saya berharap mahasiswa hukum ketika menuliskan skripsi ada yang mengambil tema komisi yudisial. Tadi sudah ada beberapa poin gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada 5 mahasiswa masing-masing ngambil satu poin itu sangat sangat baik sekali gitu ya. Karena saya memandang bahwa komisi yudisial ini termasuk contoh real di mana agenda reformasi itu dengan berjalannya waktu di bit by bit gitu ya dilemahkan, dan dilemahkannya dalam berbagai layer gitu ya. Ada layer di tingkat legislasinya, layer di tingkat sebelum legislasi ini dulu lah ya, di tingkat konstitusi dalam pengertian penafsiran konstitusionalnya gitu melalui putusan-putusan MK. Skor KY itu dalam sengketa ya, kalau nggak salah 8-0, 6 atau 8-0 gitu. Ada 6 permohonan, semuanya KY dikalahkan. Ini bukan soal menang kalah, ya. Ini soal bagaimana kita menjaga ruh dari reformasi, karena komisi yudisial itu produk dari reformasi yang seharusnya makin lama itu semakin diperkuat, bukan makin dilemahkan. Apalagi ketika semakin hari kita semua publik ya, itu diperlihatkan makin maraknya judicial corruption. Gitu. Juga kaitannya dengan seleksi calon hakim agung. Kalau itu kan tadi selalu soal judicial corruption seolah-olah hanya terkait dengan soal pengawasan hakim. Tentang seleksi calon hakim agung juga. Kalau upaya komisi yudisial selama ini yang saya merasa satu-satunya lembaga yang melakukan seleksi di mana cek integritas menjadi hal yang sangat penting. Saya bisa mengatakan ini ya di Ananda semua 3 kali jadi pansel untuk hakim pada Mahkamah Konstitusi. Menghasilkan Pak Sadil Isra, menghasilkan Ibu Eni Mabaningsih, menghasilkan Pak Daniel. Panitia tersebut ada di bawah Sekretariat Negara, di istana sana, di sayapnya. Ada dia mekanisme cek integritas, tidak ada. Jadi ada karena kebetulan saya masuk di situ. Sehingga kemudian dibuatlah satu kerjasama antara Setnek dengan komisi yudisial untuk diadakan cek integritas. Karena komisi yudisial sudah biasa ya melakukan cek integritas, maka dilakukan. Insya Allah hasilnya 3-3-nya orang yang inilah ya dari segi integritas tidak tercela. Apakah yang dihasilkan MK nih ya, MK itu ada 3 sumber ya. Apakah yang dihasilkan dari DPR juga adalah hakim yang tidak tercela? Kita tidak tahu. Yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung, KY sih tahu. Dan itu bukan yang terbaik dari segi integritas. Ya, jadi sekali lagi, banyak hal yang bisa digali untuk menjadi satu skripsi atau sebelumnya mungkin ini dulu ya, makalah dari KY. Semakin banyak mahasiswa Fakultas Hukum membahas mengenai KY dan membandingkan bahwa yang ideal tuh harusnya seperti ini. Itulah yang harusnya kita capai. Maka akan semakin banyak pembelajaran bagi publik ya tentang apa yang seharusnya yang sampai ini belum bisa kita capai. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya kalau misalnya nanti setelah lulus mahasiswa Fakultas Hukum menjadi termasuk bagian dari pejuang reformasi hukum.
Jangan lupakan KY. Karena saya termasuk ini ya, ketika awal reformasi, ya kebetulan dari segi usia juga ini ya, usia saya mungkin sama dengan mama papa kalian ya, itu memang reformasi ada depan mata kita dan kita menjadi bagian dari yang melakukan reformasi hukum, khususnya reformasi peradilan. Jadi sebelum saya masuk Komisi Yudisial, dulu waktu Undang-Undang Komisi Yudisial tahun 2004 itu ada, itu kan dilakukan, dibuat naskah akademisnya. Dan itu DPR dibantu oleh lembaga bernama LAIP, Lembaga Independensi Peradilan. Saya termasuk di dalamnya. Dan melakukan studi banding. Jadi undang-undang itu ada juga lah keterlibatan saya sebagai dulu, walaupun bukan fresh graduate ya, sudah cukup lama karena reformasi baru adanya setelah saya sudah lama lulus ya dari Fakultas Hukum UI. Yang kemudian saya lihat bahwa anggota LAIP itu dulunya semua anak-anak yang ketika kuliah adalah di masa reformasi. Dan mereka pada masuk ke LSM. Dan setelah masuk LSM, biasanya masa waktu dulu ya, itu banyak lembaga-lembaga internasional, termasuk dulu saya masuk juga di UNDP, ada program governance, di dalamnya ada reformasi, legal and judicial reform, gitu ya, karena itulah kemudian akhirnya saya sampai di KY. Kemudian ada program anti corruption, kemudian ada banyak lembaga waktu itu, lembaga yang dibiayai oleh EU, lembaga yang dibiayai oleh USAID, USAID dan sebagainya. Meskipun saat ini dunia berubah ya, dunia berubah. Tapi saya punya keyakinan bahwa setiap kedutaan bahkan itu banyak program-program demokrasi, program legal reform dan sebagainya. Sekali lagi memang yang saya sampaikan ini agak berbeda konteksnya karena dunia sudah berubah. Perubahan yang paling utama adalah Indonesia masuk sebagai middle income country. Sehingga kalau dulu kita banyak mendapatkan bantuan berupa aid bantuan yang tidak perlu dikembalikan ketika menjadi middle income country, class country, itu semuanya harus dalam konteks trade gitu ya. Tapi saya tetap yakin bahwa itu tetap terbuka. Jadi dunia itu dunia yang bisa memberikan pembelajaran yang berharga bagi publik tentang segala hal tentang reformasi, termasuk diantaranya adalah legal reform, dan khususnya termasuk diantaranya adalah mengenai Komisi Yudisial. Sebenarnya kalau untuk yang kedua ini saya tidak tahu seperti apa dunia akan ke depannya begitu ya, tapi percayalah masih banyak hal-hal yang bisa digeluti oleh mahasiswa hukum yang kemudian sudah lulus dan menjadi bagian dari pekerjaan mereka karena itu pekerjaan yang menyenangkan sekali. Sementara dua itu yang terpikirkan oleh saya. Mungkin nanti dari hal-hal yang sudah kita bicarakan ini, Anda semua bisa lebih mengembangkan lagi ke depannya. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kepada Arifin, apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan aman? Sudah terjawab. Terima kasih Ibu. Baik, kalau begitu, izin Ibu, itu tadi pertanyaan terakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sukma atas kesediaan, wawasan, serta pengetahuan yang telah dibagikan kepada kami semua. Melalui pemaparan yang komprehensif dan mendalam, kami memperoleh pemahaman yang berharga mengenai pembentukan serta evaluasi kinerja Komisi Yudisial. Dan juga penjelasan yang disampaikan tidak hanya memperkaya perspektif kami nih Ibu, tapi juga memberikan inspirasi dan refleksi kritis gitu dalam memahami peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semoga ilmu yang telah Ibu sampaikan tadi dapat menjadi bekal kami ke depannya. Kalau begitu Ibu izin, apakah Ibu boleh membuka kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi Ibu, apakah Ibu berkenan? Ya, sebentar ya. Baik Ibu, tidak apa-apa Ibu santai. Sebentar, ini bisa apa tidak ininya? Baik.
Saya cek dulu. Soalnya ini bukan HP yang biasa saya gunakan. Baik Ibu, tidak apa-apa. Sebentar ya. Iya Ibu, aman. Iya, tunggu ya. Ya, kita bisa foto bersama? Baik, saya hitung ya Ibu ya kepada teman-teman. Mungkin bisa di SS. Saya hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi Ibu. 1, 2, 3. Baik Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sokmat. Kami mohon maaf ya Ibu kalau misalnya selama jalannya wawancara masih terdapat kekurangan pada diri kami maupun juga ada kesalahan dalam perkataan. Kami keseluruhan berharap Ibu Sukma selalu sehat selalu dan selalu berada dalam lindungannya. Iya, dan terima kasih telah menyaksikan wawancara kami bersama Ibu Sukma Violeta dengan tema Sejarah dan Evaluasi Komisi Yudisial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo